Fahri Hamzah dan Fadlizon akan mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra Naraya dari Presiden Joko Widodo pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia. Selain tokoh politik ini, penghargaan juga akan diberikan pada tokoh lainnya serta tenaga medis yang telah gugur. Dua wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019, Fahri Hamzah dan Fadlizon, akan menerima penghargaan Bintang Mahaputra Naraya dari Presiden Joko Widodo. Informasi ini dicuitkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD di akun Twitternya. Mahfud menjelaskan pemberian ini sesuai dengan aturan, di mana ketua dan wakil ketua lembaga negara, menteri atau jabatan setingkat akan mendapat bintang jasa jika telah selesai menjalani tugasnya dalam satu masa periode. Melalui akun Twitternya, Fadlizon mengungkapkan bahwa ia telah dihubungi oleh Sekjen DPR RI terkait penghargaan ini. Senada dengan Fahri Hamzah juga menyebut pemberitahuan terkait rencana pemberian penghargaan ini telah ia terima beberapa bulan lalu. Dikutip dari cnnindonesia.com, Fahri menyatakan usulan penghargaan tersebut diberikan kepada dirinya karena pernah memimpin lembaga negara yakni DPR RI. Selain Fahri Hamzah dan Fadlizon, penghargaan ini juga diberikan pada tokoh lain seperti Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2012 hingga 2020 Hatta Ali, Wakil Ketua DPD RI periode 2014-2017 Farouk Muhammad, Kepala BNPT periode 2016-2020 Komjen Pol Soehardi Alyus, dan lain-lain. Bintang jasa juga akan diberikan kepada 22 tenaga medis yang gugur karena menangani COVID-19. Bintang Mahaputra Naraya adalah bintang penghargaan dari Presiden kepada warga sipil yang dianggap telah berjasa secara luar biasa. Penghargaan ini diberikan secara rutin dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bahas malam hari ini bersama Ujang Komarudin, analis politik Universitas Al-Azhar. Selamat petang, Kang Ujang. Selamat petang, Mbak Tiffany. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah, sehat selalu. Kang Ujang, kalau misalnya ada pepatah yang bilang semua akan indah pada waktunya. Kita memang ada di waktu yang akan indah itu, akhirnya tiba ini yang dinanti-nantikan, semua yang akan indah pada waktunya ini, Kang Ujang? Ya, tentu pertama tidak dilarang ya, pemerintah memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berjasa. Cuma memang persoalannya adalah ketika pemberian jasa itu adalah bernilai politis. Ini yang harus kita perhatikan. Kenapa? Kenapa hanya yang diberikan adalah pejabat-pejabat negara itu? Lalu atau tadi ada kalau tenaga medis oke lah. Tapi kan banyak juga orang yang kritikus dari kalangan akademisi, ya kan, dari kalangan PA 212 gitu kan, yang layak juga untuk diberikan penghargaan. Bukan hanya bintang, tapi boleh juga penghargaan yang lain gitu. Sehingga apa? Sehingga terjadi balances, keseimbangan, keadilan gitu loh, antara pejabat-pejabat yang mendapatkan bintang dan kelompok-kelompok lain juga yang berkontribusi terhadap proses demokratisasi di Indonesia gitu. Ini menjadi penting. Jangan-jangan begini, jangan-jangan ini adalah indah pada waktunya, jangan-jangan drama, skenario yang memang dulu mengkritik, lalu ujung-ujungnya dikasih penghargaan. Okay. Dan kita tahu Mbak Tiffany ya gitu ya, Pak Fadlizon sekarang kan bukan menjadi oposisi lagi. Pak Fahri Hamzah juga sekarang di Partai Gelora juga bukan menjadi oposisi lagi. Pak Fadlizon itu di Gerindra, tentu hari ini adalah bagian daripada koalisi pemerintah. Dan ingat Pak Fahri Hamzah juga ada di Partai Gelora yang kemarin juga bertemu dengan Pak Jokowi gitu loh. Jadi jangan-jangan ini yang diberi penghargaan adalah orang-orang yang memang pendukung pemerintah begitu, Mbak Tiffany. Oke, Anda menangkap ini sesuatu yang berbeda, mencium ini ada aroma-aroma politis tadi seperti yang Anda katakan, Pak, walaupun memang penghargaan Bintang Mahaputra Naraya ini dianggap sebagai penghargaan yang luar biasa, akan diberikan kepada seseorang yang dianggap luar biasa. Ya, kan publik sudah bertanya-tanya, netizen juga bertanya-tanya, katanya di mana prestasinya gitu. Kalau hanya sekedar mengkritik juga banyak tokoh publik dari Ormas gitu, dari Muhammadiyah, dari NU
dari ormas yang lain, dari akademisi, dari pengamat yang banyak mengkritik berkontribusi dalam proses demokratisasi gitu loh. Kalau hanya pejabat, kenapa harus Fadlizon dan Fahri Hamzah? Tentu tadi ya dengan Ketua Mahkamah Agung dan lain sebagainya begitu. Ini kita ingin punya standar gitu loh. Jadi punya standar penilaian yang jelas terhadap pemberian penghargaan itu. Jangan sampai kriterianya nggak jelas ya, jangan sampai begitu tahu-tahu ujuk-ujuk ketika mereka sekarang sudah waktunya rekonsiliasi, sudah waktunya kondusif, lalu bagi-bagi penghargaan itu. Ini tentu menjadi pertanyaan bagi publik di seluruh Indonesia begitu. Oke, dengan track record keduanya, Anda melihat apakah memang Fahri Hamzah dan juga Fadlizon memang pantas menerima penghargaan ini dan memang berjasa? Saya kalau melihat secara objektif ya, di masa yang lalu lah, di periode yang lalu, ketika Pak Fahri Hamzah masih jadi Wakil Ketua DPR, ketika Pak Fadlizon juga sebagai Wakil Ketua DPR, mereka memang bintang DPR RI. Keduanya memang anak-anak muda ya, anak yang dimiliki bangsa ini yang sangat kritis terhadap pemerintah begitu. Cuma kan indikatornya bukan hanya itu. Indikator bintang pemberian tanda jasa itu kan harusnya bukan itu. Tentu ada kriteria undang-undang yang disematkan kepada keduanya. Kalau berdasarkan hanya kekencangan kritik terhadap pemerintah, terhadap negara gitu ya, tentu anggota DPR lain juga layak begitu. Tentu masyarakat umum juga layak begitu. Nah oleh karena itu, apakah keduanya layak? Secara kritis mereka kritis. Tapi kan harus dilihat dari indikator yang lain. Misalkan terkait dengan kinerjanya, bagaimana kinerja keduanya dalam membidangi program masing-masing, ya kan? Jadi kalau nggak salah Pak Fadlizon itu bidang Polhukam dan Pak Fahri Hamzah kalau nggak salah di bidang kesehatan. Nah bagaimana? Kalau memang indikatornya benar, indikatornya bagus, secara objektif dinilai secara layak, ya tentu kita juga harus apresiasi itu gitu loh. Okay. Tapi kalau memang tidak layak, tidak bagus, tidak tepat ya tentu harus ditinjau ulang begitu penghargaan tersebut. Oke, berbicara terkait dengan kepatutan, kelayakan, kemudian kepantasan, tidak hanya dua orang ini saja, Fahri Hamzah dan juga Fadlizon yang akan menerima penghargaan. Penghargaan ini juga diberikan beberapa tokoh, misalnya Ketua Mahkamah Agung, ada Hatta Ali, kemudian Wakil Ketua DPD, ada Farouk Muhammad, kemudian Kepala BNPT, ada Komjen Pol Soehardi Alyus, dan juga ada beberapa nama lain ya. Ketika memang dua orang ini disandingkan dengan nama-nama lain yang juga menerima penghargaan yang sama, pendapat Anda pantas? Kalau kita bicara legislatif ya, legislatif itu gini, memang kerjanya digaji, dibayar untuk mengkritik, untuk mengkritik pemerintah. Jadi kan mereka memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Dinilai saja dari 3 kriteria ini. Jadi sejauh mana Pak Fahri Hamzah dan Pak Fadlizon ya sangat aktif, sangat produktif dalam 3 fungsi tersebut. Jadi bagaimana telah menghasilkan dan mendorong legislasi DPR. Lalu hak budgeting itu misalkan tidak dikorupsi oleh DPR dan pemerintah. Lalu pengawasan terhadap pemerintah juga jalan. Nah inilah sebenarnya menjadi indikator bahwa keduanya layak disandingkan dengan ketua lembaga lain yang mendapat penghargaan itu. Kalau memang itu sudah didapatkan kriteria itu, sudah berdasarkan indikator yang objektif ya, maka bisa layak gitu. Tapi kalau tidak ya tadi ya saya bilang harus ditinjau ulang begitu. Oke, Kang Ujang, oposisi kritik dan teman-temannya merupakan suatu bentuk check and balance terhadap pemerintah. Artinya memang kita memang selalu dihadapkan dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi dengan adanya pemberian penghargaan ini, apakah Anda melihat ini sedikit banyak mengganggu kehidupan dan juga dinamika demokrasi kita kah? Ya ini kan akan ewu pakai ewu. Kenapa? Tadinya kritis, lalu karena diberi penghargaan gitu kan, lalu bisa jadi akan malu-malu, akan diam untuk tidak kritis lagi gitu loh. Ya ini yang menjadi persoalan gitu lah. Ini akan mengganggu proses demokratisasi. Nah, kalau menurut hemat saya, diberi penghargaan atau tidak, sesungguhnya Fahri Hamzah dan Fadlizon itu harus menjadi dirinya sendiri gitu. Bukan ikut-ikutan arus daripada pemerintah. Jangan-jangan kan begini, jangan-jangan penghargaan itu diberikan kepada orang yang kritis, lalu untuk menjinakkan secara halus gitu tanda petik orang-orang yang memang katakanlah dulu orang kritis terhadap pemerintah, termasuk dari kalangan DPR itu.
Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, Mbak Tiffany. Ada indikasi dan posibilitas itu ya, Kang Ujang? Ya ada dong, semua yang dilakukan oleh negara, oleh pemerintah kan sifatnya politis. Pasti juga pilih-pilih juga. Kenapa A, kenapa B kan? Kenapa yang lain tidak gitu kan? Ini pasti politis. Oleh karena itu indikasi politis ada. Karena semua kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah, oleh negara ini pasti sifatnya politis. Tentu mereka juga akan pilih-pilih begitu. Oke, jawabannya ini untuk menjinakkan atau membungkam atau tidak, nanti kita lihat setelah diberikan penghargaan apakah masih tetap kritis atau tidak ya, Kang Ujang? Ya, harapannya begitu. Kita rakyat Indonesia gitu ya, butuh orang-orang yang kritis terhadap negara, terhadap pemerintah. Karena begini, di saat partai politik dikuasai oleh koalisi pemerintah, di saat tidak ada oposisi yang dominan, tidak ada oposisi yang kuat, tidak ada check and balances, maka proses demokratisasi tidak akan berjalan dengan bagus. Oleh karena itu, tokoh masyarakat, DPR, semua akademisi harus berjibaku gitu ya, harus mengkritisi pemerintah. Karena gini, kalau itu tidak dilakukan, maka akan power tends to corrupt. Kekuasaan itu akan cenderung korup. Oleh karena itu, kita semua harus mengawal proses demokratisasi ini dengan cara tadi ya, mengawal secara keras, mengkritik secara keras ketika pemerintah salah jalan begitu. Oke, baik, terima kasih Kang Ujang sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam. Ya, sama-sama Mbak.